Nili dan Duan Jian bertemu dengan Xiao Ninger, Du Ze dan yang lainnya. Mereka dengan cepat menghilang ke kedalaman hutan. Tiba-tiba, sosok menarik perhatian Nili. Gelombang aura berbahaya meledak di atasnya. Janji tidak memiliki awal, tanpa awal tidak akan ada akhirnya. Seorang pria tua bergumam. Pakaiannya compang-camping, dan dia terhuyung-huyung saat dia berjalan di hutan belantara. Apa yang orang tua ini katakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan? Lu Piao bertanya. Aku juga tidak tahu. Nili menggelengkan kepalanya, telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Intuisinya merasakan bahaya. Orang tua ini sebenarnya muncul lagi. Pihak lain jelas merupakan salah satu penerus Kaisar Kongming. Jika pihak lawan mengetahui identitasnya, dia akan berada dalam bahaya. Namun, apa yang Nili tidak mengerti adalah bahwa jika pihak lawan adalah salah satu penerus Kaisar Kongming, mengapa dia mengungkapkan identitasnya dengan mudah? Bukankah dia takut dikejar oleh penerus lainnya? Mungkinkah orang tua ini bermaksud membunuh kelompok mereka secara langsung? Pria tua itu berjalan melewati Nili dan kelompoknya, tertawa gila. Suaranya terdengar berlinang air mata. Janji tidak memiliki awal, tanpa awal tidak akan ada akhirnya. Bukankah yang kau katakan itu konyol? Mata berlumpur pria tua itu menyapu tubuh Nili, menyebabkan Nili bermandi keringat dingin. Mungkinkah lelaki tua ini menyadari sesuatu? Ketika Nili diam-diam waspada dan bersiap untuk bertarung, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gila, tertawa dan menangis saat dia tanpa jiwa berjalan semakin jauh. Setelah menyaksikan pria tua itu menghilang ke dalam kegelapan, Nili menghela napas lega. Nili bisa merasakan energi spiritual orang tua itu tidak normal. Namun, apa arti dari lelaki tua ini muncul dua kali dan mengulangi kalimat yang sama? Selama dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia memahami makna mendalam dari janji tidak memiliki awal, tanpa awal tidak akan ada akhirnya, dia harusnya aman untuk saat ini. Meski begitu, Nili harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan 4 penerus lainnya, dia hanya akan memiliki kematian yang menantinya. Arai teleportasi. Nili menempatkan Stone of Light ke salah satu pilar batu, satu persatu. Pilar-pilar batu menyala, dan gelombang energi spasial terus-menerus memutar ruang sekitarnya. Kita akhirnya bisa kembali, aku tidak merasa nyaman di sini, kata Lu Piao, meregangkan tubuhnya sedikit. Dia kemudian mengambil langkah pertama ke dalam arai teleportasi. Sisanya juga memasuki arai teleportasi masing-masing. Hanya Nili, Xiao Ninger, dan Duan Jian yang tersisa. Duan Jian menatap langit yang gelap dengan ekspresi rumit di wajahnya. Di dunia penjara abis ini, ia telah menghabiskan masa kecilnya yang bahagia di sini, dan kenangan pahit tentang musuh-musuhnya, yang masih belum bisa ia bunuh dengan kekuatannya saat ini. Xiao Ninger yang baik hati juga merasakan kesedihan di hati Duan Jian dan dengan sedih menghela nafas. Duan Jian, jika Anda ingin tinggal, kami tidak akan menghentikan Anda. Bagaimanapun, ini adalah tanah air Anda, kata Nili, menatap Duan Jian. Duan Jian dengan kuat menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak orang tua saya meninggal, saya tidak punya kampung halaman. Di dunia ini tidak ada tempat bagiku untuk kembali. Dimanapun Master berada, di sanalah aku berada. Setelah berbicara, Duan Jian melangkah ke arai teleportasi. Nili menghela nafas. Dia mengerti perasaan Duan Jian saat ini dan berkata kepada Xiao Ninger, Ninger, kita harus pergi juga.